Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Sopir bus pariwisata yang membawa rombongan dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Probolinggo dalam kecelakaan maut di jalur wisata Bromo. Ditelantas Polda Kalimantan Tengah menggelar acara syukuran dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70 yang dilaksanakan di Geraha Bayangkara, Mapolda Kalimantan Tengah. Pada acara peringatan dan syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70, Kapolda Kalsel umumkan jajaran Satlantas Polres Banjar menjadi pemenang lomba film pendek Polisi Menyapa. Di informasi pertama, pemirsa, sopir bus pariwisata yang membawa rombongan dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Probolinggo dalam kecelakaan maut di jalur wisata Bromo. Peristiwa yang terjadi di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo pada Minggu 14 September 2025 lalu mengakibatkan 9 orang meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan dan hasil dari Traffic Accident Analysis atau TAA, polisi menyimpulkan bahwa sopir berinisial AB lalai mengendalikan kendaraan saat melintasi jalur menurun. Tersangka mengganti persneling dari gigi rendah ke gigi tinggi sebelum turunan tajam. Selain itu, ia menekan pedal rem berulang-ulang hingga kampas rem panas dan kehilangan fungsi. Bromo menuju kota Probolinggo, sebelah kanan kiri jalan ada parit atau selokan, kemudian ya sebelah selatan jalan ada pembatas yang membatasi dengan tebing, kondisi jalan turunan menyinggung kiri. Kemudian posisi akhir kendaraan bus Hino Inggris 88 dengan nomor P7221G di depan rumah warga dengan posisi kiri ke kanan karena roda ban kanan terperosok ke selokan dengan mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian bodi depan. Akibat kelalaian tersebut, bus kehilangan kendali, menabrak dinding tebing dan mengakibatkan korban meninggal, luka-luka, kerusakan kendaraan dan rumah warga. Kemudian tersangka ditetapkan pasal 310 ayat 1, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Dari Humas Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2025, Satuan Lalu Lintas Polres Seram Bagian Barat Polda Maluku melaksanakan program Police Go to School di Pondok Pesantren Desa Kamal. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Seram Bagian Barat, Ibtu Junekarla Nana Riain, bersama sejumlah personel lalu lintas. Dalam kegiatan ini, polisi memberikan edukasi penting kepada para santri mengenai cara menjaga diri, khususnya agar bagian tubuh yang sensitif tidak boleh disentuh orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Penyampaian materi dilakukan dengan cara menarik melalui lagu dan gerakan sederhana, sehingga mudah dipahami dan diingat oleh para santri. Selain itu, Satlantas Polres Seram Bagian Barat juga mengenalkan berbagai rambu-rambu lalu lintas untuk menanamkan kesadaran disiplin berlalu lintas sejak dini. Suasana menjadi interaktif ketika para santri aktif bertanya dan berdiskusi tentang arti serta fungsi rambu lalu lintas. Tidak hanya memberikan edukasi, Satlantas Polres Seram Bagian Barat juga menyerahkan bantuan sosial berupa beras,
telur, dan mie instan kepada pihak pondok pesantren. Bantuan ini diterima dengan penuh rasa syukur oleh pengasuh dan para santri. Melalui kegiatan Police Goes to School, jajaran Satlantas Polres Seram bagian Barat Polda Maluku berharap terjalin kedekatan antara Polri dan masyarakat, serta terbentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter dan taat aturan, baik di jalan raya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak Polantas yang telah datang di Pondok Pesantren Darus Salam Polantas. Kami senang sekali dikunjungi oleh Polantas Seram bagian Barat. Semoga sukses. Pengen jadi polisi sih. Dari tim Humas Polres Seram bagian Barat Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Jawa Timur, pemirsa Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur memberikan pelayanan ekstra bagi masyarakat yang mengurus surat keterangan catatan kepolisian. Hal ini menyusul membludaknya permohonan, terutama bagi para pekerja yang sedang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sekarang di Polrestabes Surabaya banyak sekali warga untuk melakukan pengurusan SKCK. Tidak hanya bisa mengurus SKCK di Polrestabes Surabaya saja, tapi bisa di Polsek Jajaran, kemudian di Siola, dan juga di BG Junction. Untuk di Polrestabes Surabaya sendiri sudah disediakan juga mobil keliling SKCK ya. Jadi ada mobil keliling SKCK selain di kantor untuk pengurusan SKCK sendiri. Di sini juga disediakan tenda dengan kipas angin juga. Kemudian ada ambulans yang standby di sana bersama petugasnya untuk mengantisipasi bila ada warga yang mengalami gangguan kesehatan. 37 Hanifah Rahmawati, 639 Iskandar. Ada 5 petugas, ditambah lagi yang di mobil keliling itu ada 2 petugas. Jadi memang sudah dimaksimalkan, juga sudah dipanggili sesuai dengan nomor antriannya ya. Untuk biaya pembuatan SKCK 30.000 itu langsung ke rekening BRI sebagai PNBP atau pendapatan negara bukan pajak ya. Jadi bukan masuk ke kantongnya polisi, tapi bisa langsung transfer atau tunai melalui loket BRI yang ada di SKCK ini. Siapa namanya? Vita Herlina. Vita Herlina. Ya. Ini SKCK-nya sudah jadi? Sudah jadi. Tadi jam berapa ke sini? Oh, tadi ke sini itu sekitar jam 6:30-an. 6:30 ya? Iya. Berarti sekarang jam 10 ya? Jam 10. Sekitar 2 jaman 2 lebih jam. ya? Oh iya. Iya. Untuk keperluan apa SKCK-nya? Oh, ini untuk keperluan ini pemberkasan persyaratan PPK paruh waktu di Kemhan. Di Kemhan ya? Di Kemhan. Kalau menurut Mbak Vita sendiri gimana pelayanan SKCK di Polrestabes Surabaya? Pelayanannya juga cukup cepat Pak ya, soalnya kan saya tadi juga ngantri di dalam juga tidak terlalu lama sebenarnya. Cuman tadi kan emang pengecekan data aja dulu takutnya ada yang salah, seperti itu. Dan pelayanannya juga ramah, orang-orangnya juga sabar. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Vita, semoga lancar ya pekerjaan dan karirnya. Bagi warga yang lapar atau haus nggak usah khawatir ya. Di luar Polrestabes Surabaya kita bisa kulineran ini. Ada pentol, ada pentol ya. Minuman-minuman. Sampean tahu info dari mana ada rame-rame? Oh nang IG ya. Lihat HP, ada IG terus ke sini. Oh, nah, gitu. Jadi Masnya ini termasuk melek media sosial ya, bagus ya. Ya. Aku beli Mas. Soalnya Mas ya, semoga laris manis. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa Polres Banjar Polda Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmen dalam memberantas peredaran narkotika. Sebanyak 20 kg sabu-sabu senilai sekitar 35 miliar rupiah dimusnahkan di halaman belakang Polres Banjar. Polres Banjar, Polda Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmen memberantas peredaran narkotika. Sebanyak 20 kg sabu senilai sekitar 35 miliar rupiah dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti narkotika ini berlangsung di halaman belakang Polres Banjar, dipimpin langsung oleh Kapolres Banjar AKBP Padli didampingi Wakapolres Banjar Kompol Faisal Amri Nasution. Juga ada Kasat Narkoba AKP Tatang Supriyadi dan Kasat Lantas AKP Risda serta unsur Porkopimda.
20 kg sabu itu merupakan hasil pengungkapan kasus besar di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, serta sejumlah kasus lainnya selama 1 bulan terakhir. Kapolres Banjar menegaskan pemusnahan sabu ini adalah bukti keseriusan aparat dalam memberantas narkoba, terutama di wilayah hukum Kabupaten Banjar. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora serta PLT Kesbangpol Waris Nugroho memberikan apresiasi tinggi atas langkah Polres Banjar. Mereka menegaskan pemerintah dan legislatif siap mendukung penuh upaya pemberantasan narkotika. Dukungan juga datang dari tokoh masyarakat dan ulama yang menyebut narkoba sebagai musuh bersama dan memerlukan sinergi aparat penegak hukum dengan tokoh agama untuk memberantasnya. Melalui pemusnahan ini, Polres Banjar berharap dapat mempersempit ruang gerak para pengedar narkoba serta memberikan efek jera demi terwujudnya Kabupaten Banjar yang benar-benar bebas dari bahaya narkotika. Dari Humas Polres Banjar melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Tengah, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana perlindungan konsumen terkait perdagangan beras premium yang diduga tidak memenuhi standar dan syarat ketentuan di Kota Palangkaraya. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah berhasil mengungkapkan kasus dugaan produksi dan perdagangan beras premium merek CDR yang diduga tidak memenuhi standar mutu sesuai peraturan perundang-undangan. Keberhasilan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji. Pengungkapan berawal dari masyarakat yang memberikan informasi terkait adanya toko yang menyimpan dan menjual beras premium tidak sesuai standar. Dari pengungkapan kasus kali ini, polisi berhasil mengamankan satu tersangka berinisial DAW, warga Kota Palangkaraya. Pelaku diamankan atas dugaan memproduksi sekaligus memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pengungkapan kasus ini, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 43 karung beras merek The Best of Indonesian Premium Rice JDR ukuran 3 kg, 88 karung ukuran 5 kg, dan 52 karung ukuran 10 kg, serta menyita 1 unit timbangan digital, 1 unit mesin sealer, dan sejumlah karung plastik kemasan beras bertuliskan JDR. Pada kasus ini lanjut di Treskrimsus, pelaku akan disangkakan dengan pasal 62 ayat 1, junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun ancaman hukuman yang diterapkan pada pidana paling lama 5 tahun penjara atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya, Bribda Paula, Bidhumas Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.